Ayat yang tadi kami bacakan, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Maka hendaklah, kata Allah, kalian bersegera menuju pengampunan dari Rabb kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang kami sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka manusia, termasuk kita, yang hakikatnya adalah mahalul khata' wa nisyan. Keadaan kita ini sering salah, keadaan kita sering lupa, dan tidak ada satu orang pun di antara kita ini yang merupakan seorang yang maksum. Sampai kemudian ada ulama yang mereka mengatakan, law kana dhanbun yajri birrih la yajlisu ahadun ma'i. Kalau saja kemudian dosa itu bisa terbang bersama angin, maka niscaya tidak ada yang mau duduk bersamaku. Maka Allah perintahkan, meskipun kita tadi kemudian telah jatuh kepada dosa, ada pintu-pintu yang akan mengampunkan dosa kita. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau mengatakan, paling tidak ada beberapa hal yang kalau kita telah melakukan dosa, kemudian kita berharap ketika Allah Azza wa Jalla memanggil kita dalam keadaan dosa kita telah diampuni oleh Allah. Yang pertama, tentu saja pintu tobat. Hendaklah setiap kita termasuk di antara orang yang banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya ketika seorang hamba bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya, maka dosa-dosa orang ini tadi akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illa, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah, wastaghfir li dzambik, maka hendaklah kalian memohon ampun atas dosa kalian, walil mu'minina wal mu'minat, dan mohonkan ampun untuk dosa orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, maka hendaklah wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya dari semua dosa, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk di antara orang yang beruntung. Tobat di antara syaratnya adalah hendaklah muncul penyesalan dalam diri kita. Setelah menyesal maka harus muncul azam supaya kemudian kita tidak jatuh kepada dosa yang sama. Maka azam ini tentu kemudian bukan hanya di hati kita, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Makanya ketika kita melihat dalam kisah ada seorang yang telah membunuh 100 orang. Pertama dia bunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang abid ahli ibadah yang tidak paham dengan ilmu. Maka abid ini mengatakan, tidak ada pintu taubat untukmu. Maka dibunuh, dicukupkan menjadi 100 orang. Datanglah orang ini bertanya kepada seorang alim, seorang yang berilmu. Maka orang ini mengatakan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Seluas apapun, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kemudian kita datang betul-betul dengan penuh pengharapan kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita, maka insya Allah Allah pun akan mengampunkan dosa tadi. Akhirnya orang ini pun menunjukkan azamnya, yaitu diantaranya dengan berhijrah. Dia pindah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan yang baik. Ternyata di tengah jalan, sebelum kemudian dia sampai ke tujuan tempat yang dia akan datangi, orang ini pun diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan kemudian dosanya telah diampunkan. Maka setiap kita harus punya azam, harus punya semangat untuk bertobat, berjanji sungguh-sungguh kemudian untuk tidak mengulanginya, dan kemudian memperbanyak melakukan kebaikan-kebaikan yang insya Allah kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa kita tadi. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW beliau adalah seorang hamba yang maksum. Tapi dalam banyak riwayat maka disampaikan misalnya Rasulullah SAW beliau mengatakan, sesungguhnya wastaghfirullah wa atub ilaih, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah fil yaum, dalam satu hari. Satu riwayat mengatakan fi sab'ina marrah, sebanyak 70 kali.
Atau ada riwayat yang lain mengatakan beliau beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah dalam satu hari itu sampai 100 kali. Maka tentu berarti kita orang yang memang banyak dosanya, yang kita tidak maksum sebagaimana Rasulullah SAW, hendaknya kemudian lebih banyak bertobat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kalau kita ingin termasuk di antara orang yang Allah Azza wa Jalla ampunkan dosanya, maka setiap kita harus membersihkan tauhid kita. Setiap kita harus belajar tauhid dan betul-betul menjauhkan diri kita dari sekecil apapun kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Dan kesyirikan bahkan ketika kita meninggal pun kalau masih dalam keadaan syirik, na'udzubillah, maka tidak akan diampunkan dosa orang ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampunkan dosa mereka yang melakukan kesyirikan, tetapi Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosa-dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau ada orang mungkin kelihatan di KTP-nya dia muslim, dia masih melakukan banyak amalan kebaikan, tapi dia melakukan amalan syirik yang dia belum sempat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya misalnya dia meminta atau mendatangi dukun, kemudian percaya dengan hal-hal bahwa sesungguhnya ada kekuatan lain selain Allah, ada kekuasaan lain selain Allah. Maka orang seperti ini walau asyraku, kalau mereka telah syirik kata Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka Allah akan hapuskan atas segala apa yang telah mereka lakukan. Jadi semua kebaikan yang mereka lakukan maka tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan taubat tadi, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau menyampaikan suatu hadis qudsi. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ibnu Adam, wahai anak cucu Adam," kata Allah Azza wa Jalla, "Lau atawtani biqurabil hardi atayan." Kalau kalian datang kepadaku dengan dosa sebanyak bumi, thumma lakaitani la tusyrik bi syai'an, tapi ada syaratnya, dan kalian datang kepadaku betul-betul tanpa mensekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya kata Allah, aku akan mendatangi kalian itu dengan sebesar itu juga pengampunan. Maka setiap kita hendaklah belajar bagaimana kemudian betul-betul berislam secara kafah. Tidak cukup hanya sebatas menjadi seorang muslim, tapi kita juga berjuang bagaimana kita menjadi seorang mukmin. Dan orang mukmin itu sebagaimana iman ada tingkatan-tingkatannya, maka keimanan pun orang mukmin pun ada level-levelnya. Dan orang mukmin yang paling tinggi levelnya yaitu al-muttaqin atau orang-orang muhsin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap kita ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau ingin Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa kita, meskipun mungkin ada di antara umat Islam misalnya mereka meninggal, sementara ketika meninggal tadi masih ada dosa yang mereka bawa, niscaya Allah masih akan mengampunkan orang ini selama dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tentu kalau kita ingin diampunkan dosa kita oleh Allah Azza wa Jalla, setiap kita harus banyak melakukan amalan soleh. Hidup di dunia ini hanyalah sementara saja. Memang dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau mengatakan, la tadkhulal jannah bi'amalikum, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk ke dalam surga hanya karena amal kalian, walakin birrahmatillah, tapi kalian masuk ke dalam surga itu karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi setiap amalan kita, maka Allah Azza wa Jalla akan melihat bagaimana ketundukan hati kita, sampai kemudian Allah berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga atas apa yang telah kalian lakukan. Makanya ya, dalam ibadah-ibadah kita, ketika misalnya ada orang melakukan ketaatan di bulan Ramadan, maka insya Allah kalau memang puasanya man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, dia berpuasa kepada Allah tadi imanan, betul-betul karena iman, wahtisaban, mengharapkan rahmat, mengharapkan pahala, redha dari Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan ampunkan dosa orang ini. Ada orang misalnya melakukan puasa Arafah, maka Rasulullah mengatakan yukaffiru as-sana al-madiyah wal baqiyah, diampunkan dosanya yang telah lalu 1 tahun yang lalu, dan diampunkan juga 1 tahun yang akan datang. Atau ada orang melakukan puasa Asyura, yukaffiru as-sana al-madiyah, maka Allah akan ampunkan dosanya pada tahun yang lalu. Yang jelas, setiap kita hendaknya banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan amalan soleh, dan jauhkan diri kita dari sekecil apapun dosa. Jangan kemudian menganggap dosa itu, ini kan cuma sekedar dosa kecil. Tapi kita harus berjuang, ya. Harus muncul dalam perasaan kita ini melakukan dosa kepada siapa. Begitu juga ketaatan, kata para ulama. Jangan kemudian menganggap ketaatan itu, ini saya tinggalkan saja, kan cuma masalah sunnah. Kenapa? Bagi seorang mukmin, ketika Allah dan Rasulnya telah memerintahkan, maka dia berusaha sekuat mungkin untuk melakukannya. Karena memang perintah Allah Azza wa Jalla, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah sekuat kemampuan kalian. InsyaAllah, kalau ini bisa kita lakukan, maka Allah Azza wa Jalla akan membalas kebaikan kita tadi. Wajaziyal ladzina ahsanu bil husna. Sesungguhnya kata Allah, Allah akan membalas kebaikan kalian tadi dengan kebaikan. Alladzina yajtanibu kaba'iral itsam, yaitu kalau mereka telah meninggalkan dosa-dosa besar, wal fawahish, atau kejelekan-kejelekan, illal lamam, kecuali yang kecil. Karena memang kita sadar atau tidak sadar, mungkin mata kita, mungkin lisan kita, mungkin telinga kita, atau anggota tubuh yang lain itu kadang-kadang jatuh kepada dosa. Atau bahkan dosa itu pun bisa datang dari prasangka kita. Inna ba'dadhan ismun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu, kata Rasulullah SAW, itu juga adalah dosa. Maka setiap kita banyak beramal soleh, jauhkan diri kita dari sekecil apapun maksiat. Salat yang merupakan imaduddin, yang merupakan tiang agama, maka hendaklah senantiasa kita jaga. Karena Rasulullah mengatakan berkaitan dengan dosa tadi, as-salawatul khams, sesungguhnya salat yang 5 waktu, wal jum'ah ilal jum'ah, satu Jum'ah dengan Jum'at berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan dengan Ramadan tahun berikutnya, mukaffirat limma bainahuma, ini akan menjadi pengampun bagi apa yang ada di antara keduanya, majtanaba al-kabair, kalau orang ini menjauhkan dirinya dari dosa-dosa besar. Jadi kita harus berusaha, ya, jangan sampai kita ini, ada orang kata Rasulullah, mereka termasuk di antara orang yang telah melakukan kebaikan, ya, mereka banyak sholatnya, mereka banyak puasanya, mereka banyak sedekahnya, tapi Rasulullah SAW mengatakan mereka akhirnya pada yaumul qiyamah menjadi orang-orang yang muflis, menjadi orang yang merugi. Kenapa? Karena ternyata ketika beribadah hablum minallah dia jaga, tapi ternyata tidak terimplementasi hablum minallah tadi dalam hablum minnasnya. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan, innal muflis min ummati, sesungguhnya mereka yang merugi di antara umatku ini, mayyati yaumal qiyamah bis salah, yaitu mereka yang nanti datang pada yaumul qiyamah dengan salatnya, wasyam waz zakah, dia datang dengan puasanya, dia datang dengan zakatnya, wa ya'ti waqad syatama hadza, ya, tapi ketika dia datang tadi, faqad syatama hadza, dia telah mencela orang lain, wa kadzafa hadza, dia telah menuduh orang lain, wa akala mala hadza, dia telah memakan harta orang lain, ya, tanpa ada kebenaran, wa syafaka dama hadza, dia telah menumpahkan darah orang lain, wa daraba hadza, dia mungkin telah memukul orang lain, fayu'ti hadza min hasanatihi, maka Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah, nanti akan mendatangkan kepada orang ini, ya, kebaikan yang telah engkau lakukan, wa hadza min hasanatihi, ini kebaikan yang telah engkau lakukan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kebaikan tadi akhirnya diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam ini adalah agama akhlak, dan di antara amal soleh kita hendaknya setiap kita senantiasa memperbaiki akhlak kita. Bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita,
bahkan termasuk kepada orang yang telah melakukan kezaliman kepada kita. Dan ini nanti insya Allah akan menyampaikan kita pada level al-muttaqin. Kita lihat misalnya kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika ya peristiwa Aisyah yang difitnah bahwa beliau telah melakukan, Aisyah radhiyallahu anha yang begitu mulia telah dikatakan oleh orang-orang melakukan sesuatu yang begitu kotor. Kemudian yang menyampaikan tadi termasuk diantaranya adalah salah seorang saudara dari Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa dibantu karena miskin. Abu Bakar As-Siddiq selalu membantu orang ini. Tapi ternyata orang ini di belakang dia justru memfitnah Aisyah. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq, ya, manusiawi karena merasa anaknya difitnah, istrinya Rasulullah SAW yaitu Aisyah, maka beliau bersumpah bahwa aku tidak akan memberikan lagi bantuan kepada engkau. Ternyata apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla menegur Abu Bakar As-Siddiq dengan menurunkan ayat, wala ya'tali ulil fadli minkum was-sa'ah ayyutuna ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Maka kata Allah Azza wa Jalla, janganlah orang yang punya kelebihan dan keluasan rezeki di antara kalian itu bersumpah untuk tidak berbagi kepada ulil qurba, kepada saudara-saudara kalian, wal masakin atau orang-orang miskin, wal muhajirina fi sabilillah atau mereka yang berpindah di jalan Allah, wal ya'fu. Insyaallah kita diperintahkan hendaklah maafkan, wal yasfahu, dan lapangkan dada kalian, ala tuhibbu ayyafirallahu lakum. Apa engkau tidak suka kalau Allah Azza wa Jalla mengampunkan dosamu? Maka di sini kelihatan yang ketiga, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin termasuk di antara orang yang Allah Azza wa Jalla ampunkan dosa kita, maka kenali berbagai amal soleh dan kenali berbagai kejelekan. Kita perbanyak amal soleh dan kita jauhkan sekecil apapun kesalahan tadi. Kemudian yang keempat, kita diperintahkan untuk banyak bersabar. Bersabar di atas ilmu. Setiap kita punya kewajiban untuk menuntut ilmu dan bersabar dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, serta bersabar untuk mendakwahkannya. Karena sesungguhnya tidak mungkin kita ini akan masuk ke dalam surga tanpa adanya kesabaran tadi. Sampai Allah Azza wa Jalla berfirman, am hasibtum an tadkhulal jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira kalian, kata Allah Azza wa Jalla, akan dimasukkan ke dalam surga sementara Allah belum tahu siapa di antara kalian alladzina najahadu, siapa mereka yang sungguh-sungguh dalam berjuang, siapa mereka wa ya'lamus sabirin, yang termasuk di antara orang yang sabar. Maka setiap kita berusaha untuk sabar, termasuk dari cobaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Karena setiap keimanan kita naik pasti akan ada cobaan, pasti akan ada ujian. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di antara fitnah yang paling besar itu Allah Azza wa Jalla berikan kepada para nabi, tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal itu dan yang semisal itu. Yang terakhir, ma'asyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tentu kita harus banyak berdoa. Karena sesungguhnya ad-doa silatul mu'min. Doa ini adalah senjatanya seorang mukmin. Kita harus banyak berdoa dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau senantiasa mengatakan, Rabbana faghfir lana dzunubana, wahai Rabb, ampunkan dosa kami, wa kaffir anna sayyi'atina, dan maafkan kami dari kesalahan diri kami. Atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW beliau sering berdoa dengan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman. Ya Allah, aku ini telah menzalimi diriku dengan penuh kezaliman, kathiran, kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampunkan dosaku kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratin min indik, maka ampunkan aku dari pengampunan yang ada pada sisimu. Semoga